Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku, siswa baru MTS 9 Otan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan aktivitas kita dan tidak lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada anak-anak, perlu diketahui bahwa sesungguhnya tujuan daripada pendidikan Islam adalah mencerdaskan anak-anak didik agar mempunyai pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun juga pengetahuan agama. Karena dengan pengetahuan agama itu anak-anak mengerti bagaimana berakidah yang baik. Jadi supaya anak-anak punya akidah yang kuat, kemudian mengerti cara beribadah dan melakukannya dengan rajin. Selain itu, tentu juga yang penting selain punya kecerdasan dalam hal pengetahuan, menulis membaca, juga punya akhlak yang karimah, yang mulia. Itu sangat penting untuk dimiliki seorang anak. Tanpa akhlakul karimah, meskipun orang itu pintar, tetapi jika tidak disertai dengan akhlakul yang karimah, tentu tidaklah sempurna. Dan akhlak itu menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini yang akan kami sampaikan kepada anak-anak adalah akhlak atau adab yang terkait dengan siswa. Sebagai anak murid tentu harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan akhlak. Yang pertama, ketika kita awal bangun tidur, tentu segera berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Syukur-syukur bisa berjamaah. Setelah sholat, kita sempatkan membaca Al-Quran, kemudian mempersiapkan buku pelajaran yang akan diajarkan pagi ini, sambil tentunya dipelajari, dikaji ya, apa yang telah disampaikan di sekolah oleh Bapak Ibu guru. Kemudian setelah itu tentunya yang perlu diperhatikan anak-anak adalah ya, menyiapkan alat tulis, jangan sampai ada yang ketinggalan, buku-bukunya dibetulkan, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dengan buku lain. Nah, setelah menjelang berangkat sekolah juga tentunya mandi dulu, pakai sikat biar nggak berbau. Kemudian barangkali sarapan lebih dulu, dan setelah mandi pakai seragam ya. Seragam dipakai dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan
pakaian hari ini atau hari yang bersangkutan. Ya, sepatunya dibetulkan, bajunya dimasukkan, pakai sabuk, jangan sampai pakainya kotor. Kalau kotor sebelumnya sudah dicuci, rambutnya diminyaki dan disisir. Itu bagus kalau anak-anak bisa mengatur begitu. Kemudian ya diusahakan kalau sudah masuk waktu sholat duha lebih dulu. Dan sebelum berangkat itu pamit sama orang tua. Setelah itu berangkat, apakah berjalan kaki ataukah pakai kendaraan. Jika berkendaraan ya dinaiki dengan hati-hati, ya bisa berangkat sendiri atau bersama-sama dengan teman. Dan ketika lewat di jalan haruslah yang sopan, jangan sampai hidakan di jalan yang kalau dilihat orang itu enggak bagus. Dan berangkat ke sekolah itu tentu harus sebelum jam masuk. Kalau jam masuknya itu jam 7 ya jangan berangkat jam 7, ya sebelum jam 7. Sebelum jam 7 sudah sampai di madrasah. Ketika di madrasah belum ada bel masuk ya bisa istirahat di dalam kelas sambil baca-baca buku atau bisa istirahat di luar. Kalau sudah ada bel masuk itu segera masuk ke kelas. Jangan terus duduk-duduk di luar padahal sudah ada bel masuk. Itu enggak bagus. Nah, enggak bagus. Jadi harus kalau bel sudah berbunyi langsung masuk dengan tertib. Kalau butuh beli jajan di kantin ya beli sebelum masuk waktu belajar atau ketika istirahat. Nah, begitu. Bagi yang waktunya punya tugas piket tentunya ya berangkat lebih awal. Ya, lebih awal untuk membersihkan ruangnya. Mungkin ada yang nyapu, ada yang membersihkan papan tulis, menertibkan meja. Dan sekali-sekali kalau kaca jendela itu berdebu ya dibersihkan. Dengan demikian di dalam ruang tampak tertib dan bagus, tidak kotor. Dan kalau membuang sampah jangan sembarangan, jangan ditaruh di dalam kelas, ditempatkan di keranjang tempat sampah. Bila perlu ya langsung dibawa keluar ke tempatnya. Begitu, itu yang harus dilakukan oleh anak murid. Ketika sudah masuk gurunya, tentu ketika gurunya sudah memberikan salam harus dijawab. Semuanya menjawab dengan bersama-sama. Jangan sampai ada yang jawab, ada yang enggak menjawab. Karena salam itu kan doa penghormatan dari guru. Kalau kita didoakan, dihormati harus membalas. Jadi semua murid harus menjawab salam guru. Ketika guru menyampaikan, ya, menerangkan, harus didengarkan dengan baik. Jangan ngomong sendiri. Kalau ada guru memberikan penjelasan, kemudian anak-anak itu nggak merhatikan, ya ngomong sendiri. Selain nanti nggak paham dengan pelajaran yang diberikan, itu juga tidak menghargai guru, ya. Jadi harus didengarkan dengan baik supaya lebih gampang dan mudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu termasuk akhlak daripada seorang siswa. Dan sekali-kali jangan keluar dari kelas sebelum waktunya. Kalau memang ada kebutuhan yang sangat, bisa saja keluar tapi pamit dengan gurunya. Nah, begitu, jangan asal serunang-serunung masuk tanpa pamit. Jadi masuk memberikan salam. Kalau terpaksa tertinggal karena sesuatu, ya masuk
dengan memberi salam dan minta maaf, menjelaskan kenapa kok terlambat. Umpama kebetulan sakit atau pergi, ya harus ada izin, ya harus izin. Jangan tidak izin, nggak buat apa, nggak beri kabar, itu nanti ditulis bolos. Nah, jadi itulah yang perlu diperhatikan oleh anak murid yang baik. Selanjutnya ketika pelajaran sudah selesai, tentu kalau ada sholat berjamaah bersama-sama, langsung menuju ke tempat sholat, ya, tempat sholat, langsung berwudu dan menuju ke tempat sholat. Jangan menunggu pakai dikura-kura oleh gurunya, Pak usah. Kalau sudah waktunya ya mengerti sendiri, wudu kemudian masuk sholat dengan tertib, kemudian mengikuti sholat bersama-sama. Dan setelah itu kalau sudah selesai semua pelajaran, bisa pulang kembali dengan tertib, kembali ke rumah. Nah, jika punya tugas atau ada kegiatan ekstra di balik pelajaran normal, ya harus diikuti, ya harus diikuti. Kegiatan apa saja harus diikuti. Jangan seenaknya, kadang-kadang nggak mengikuti kegiatan ekstra, itu nggak bagus, ya. Termasuk di Sanawiyah ini juga ada kegiatan di Madin, ya, baik sore setelah asar atau setelah maghrib, ada ngaji, ada baca Quran, dan kalau malam mungkin harus menginap supaya anak-anak nggak keluyuran, ya, sambil nanti diberikan beberapa kajian. Semuanya diikuti, ya, diikuti. Itu sebagai kewajiban anak murid yang baik. Itulah yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak, ya, sehingga ketika anak-anak siswa baru ini menjadi murid di MTS sudah mengerti, sudah tertib, sudah taat mengikuti semua kegiatan baik formal maupun ekstra, semuanya diikuti. Kiranya itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan semangat untuk belajar, ya. Jangan bermalas-malas. Kalau ada kesempatan di rumah selalu belajar, ya. Kalau ada ulangan ujian jangan mengantungkan teman. Kalau anak itu mengerjakan soal selalu menggantungkan, itu menyebabkan dia malas belajar. Nah, jadi belajarlah sehingga ketika anak-anak ini sudah lulus dari madrasah itu punya ilmu yang cukup. Jangan sampai sudah lulus tapi nggak ngerti apa-apa. Jadi memang sekolah itu tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fatuhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.